Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Edi Santoso selaku dosen Bahasa Indonesia kelas 8 dan teman-teman sekalian, pada video kali ini, kami dari kelompok 4 kelas 8 ingin memaparkan mengenai hasil penelitian kelompok kami yang bertajuk Dampak Kuliah Online di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Mental Mahasiswa Baru ITS. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan tiap anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Hanif Mukorobin Subari dengan NRP 5014201025 dari Departemen Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Karisma Armida Ulaya dengan NRP 500520147 dari Departemen Biologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Fahreza dengan NRP 5011201090 dari jurusan Teknik Material. Perkenalkan, nama saya Radita Izabila dengan NRP 50052011071 dari jurusan Biologi. Perkenalkan, nama saya Fajri Malik dengan NRP 50052011055 dari Departemen Biologi. Untuk pendahuluan, kelompok kami mengambil latar belakang adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Adanya pandemi COVID-19 ini memaksa seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi lebih adaptif, yaitu dengan beradaptasi gaya hidup yang menyesuaikan dengan situasi yang ada. Salah satunya adalah isolasi diri dan membatasi segala jenis interaksi secara langsung. Salah satu contoh penerapannya adalah dilakukannya kuliah online. Yang dalam penelitian ini untuk mempersempit ruang lingkup, dilakukan penelitian yang hanya ditujukan kepada mahasiswa baru ITS. Menurut jurnal yang ada, adanya pandemi ini menyebabkan isolasi oleh individu-individu mahasiswa, sehingga dapat menimbulkan segala jenis hambatan mental terhadap tiap individu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian kami dapat dirumuskan menjadi dua rumusan masalah. Yang pertama adalah, apakah kondisi mental mahasiswa ITS terdampak selama diberlakukannya kuliah online, dan bagaimana cara mahasiswa mensiasati kondisi mental di masa pandemi. Penulisan karya ilmiah ini juga bertujuan untuk mengetahui kondisi mental mahasiswa ITS selama diberlakukannya kuliah online, dan juga untuk mengetahui cara mahasiswa mensiasati kondisi mental di masa pandemi. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dari hasil yang kita dapatkan, dampak kuliah online di masa COVID-19 terhadap mental mahasiswa ITS yang kami dapatkan melalui survei cukup bervariasi. Mulai dari yang merasa tertekan pada masa kuliah online, sampai ada yang merasa tidak tertekan. Untuk kuesioner yang pertama ada pemahaman mahasiswa ITS tentang kesehatan mental. Bisa dilihat dari grafik di atas dapat terlihat tingkat pemahaman mahasiswa ITS terhadap kesehatan mental. Pada skala 1-5, terlihat tidak ada yang mengisi pada skala 1 dan 2, dan hal ini menjadi bukti bahwa pemahaman mahasiswa ITS tentang kesehatan mental cukup tinggi. Pada skala 3, terdapat 19,4% mahasiswa yang mengisi pada skala ini. Pada skala 4, terdapat 58,3% mahasiswa yang mengisi pada skala ini. Pada skala 5, terdapat 22,2% mahasiswa yang mengisi pada skala ini. Untuk kuesioner yang kedua, ada tekanan kuliah online terhadap mental mahasiswa ITS. Bisa dilihat dari grafik, dapat diketahui bahwa ada mahasiswa yang merasa tidak tertekan pada saat kuliah online. Dengan bukti, ada yang mengisi skala 1 sebesar 2,8%, ada juga yang merasa tertekan pada skala 3 sebesar 38,9%. Selanjutnya, ada mahasiswa yang merasa tertekan pada skala 4 sebesar 25%. Yang terakhir, mahasiswa yang merasa tertekan pada masa kuliah online pada skala 5 sebesar 33,3%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan hasil survei yang telah diperoleh. Hasil survei yang selanjutnya adalah tingkat motivasi mahasiswa selama masa kuliah online.
Jadi berdasarkan grafik yang telah disajikan, kita bisa lihat bahwa bisa di-scroll sedikit. Bisa dilihat bahwa tingkat motivasi mahasiswa itu mayoritas menunjukkan mahasiswa itu masih memiliki motivasi yang besar walaupun dilanda pandemi. Terbukti pada grafik yang telah disajikan, eh, hanya 2,8% dari responden yang menjawab skala 1 yaitu tidak termotivasi, kemudian pada skala 2 terdapat 16,7% mahasiswa, kemudian pada skala 3 terdapat 38,9%, kemudian pada skala 4 terdapat 22,2%, dan skala yang terakhir yaitu skala kelima terdapat 19,4%. Kemudian untuk hasil survei selanjutnya yaitu mengenai pentingnya edukasi tentang kesehatan mental. Di sini juga kita bisa lihat dari grafik yang telah disajikan bahwa mayoritas mahasiswa itu setuju bahwa eh, edukasi mengenai kesehatan mental itu sangat penting. Kita bisa lihat bahwa sebesar 83,3% dari total responden mengatakan bahwa edukasi tentang kesehatan mental itu penting. Beralih ke apa survei yang selanjutnya, yaitu tingkat kesadaran akan kesehatan mental pribadi. Di sini juga kita bisa lihat bahwa mayoritas mahasiswa merespon bahwa tingkat kesadaran akan mental pribadi itu juga cukup penting. Dibuktikan dengan grafik yang telah disajikan, sebanyak 47,2% mahasiswa mengisi skala 5, sebanyak 38,9% mengisi skala 4, dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada pembahasan dapat ditunjukkan untuk jurnal ini dapat ditunjukkan untuk mengetahui dampak kuliah online terhadap mental mahasiswa ITS. Metode yang dilakukan dalam mengambil data adalah dengan memberikan kuesioner Google Form kepada responden. Metode ini dinilai unggul karena mampu memberikan data empiris yang aktual dalam waktu yang singkat. Hasil observasi yang dapat diambil menunjukkan bahwa kuliah online memiliki pengaruh terhadap mental mahasiswa ITS. Hal ini dibuktikan dengan data grafik pertanyaan tekanan kuliah online terhadap mahasiswa yang ditunjukkan dominasi pada skala 3 hingga 5. Dapat diselidiki bahwa kuliah online menjadi beban bagi mahasiswa dikarenakan sulitnya interaksi fisik antara pihak dalam kegiatan pembelajaran. Pentingnya edukasi tentang kesehatan mental juga dinilai sangat penting. Hal ini dapat diketahui dari grafik responden yang mengisi skala nomor 5. Mengapa hal ini dikatakan penting? Karena sejatinya menjaga kesehatan bukan hanya tentang soal tubuh, namun juga harus memperhatikan kesehatan mental kita. Mahasiswa yang mengerti tentang kesehatan mental dapat menjaga pola hidupnya dengan baik dan mampu memberikan kesan positif untuk lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, dari grafik yang telah disajikan, mahasiswa dinilai telah memiliki upaya dalam mensiasati tekanan-tekanan yang ada saat kuliah online dengan metode sesuai dengan pribadi mahasiswa masing-masing seperti bermain game, self-rewarding, dan lain sebagainya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa ITS bergantung pada coping mechanism dan kemampuan individu untuk beradaptasi yang digunakan untuk mengatasi respons stres yang timbul dari adanya kuliah online di masa pandemi. Hal ini selaras dengan penelitian-penelitian lain. Pandemi COVID-19 yang memiliki dampak mental terhadap mahasiswa baru, Institut Teknologi 10 November ini tentu memaksa mahasiswa untuk memiliki upaya masing-masing dalam menghadapinya. Kesehatan mental ini memanglah memiliki peran penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, upaya coping mechanism dan peran suportif dari universitas memiliki peran yang sangat penting. Dalam permasalahan ini, institusi pendidikan berfungsi sebagai penyedia dukungan pendidikan dan keamanan bagi mahasiswa. Banyak kasus depresi yang tidak teridentifikasi. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya pengukuran terkait depresi kepada para mahasiswa. Konsekuensi dan tidak teridentifikasinya mahasiswa yang mengalami depresi sangat fatal. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa tersebut dapat mengalami penggunaan obat-obat terlarang, penyalahgunaan alkohol, bahkan bunuh diri. Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara depresi dan performa akademik.
Dengan melakukan screening gejala depresi pada mahasiswa, penurunan nilai akademis mahasiswa diharapkan dapat diantisipasi lebih awal. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kuliah online yang diberlakukan di masa pandemi COVID-19 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kesehatan mental mahasiswa ITS, dikarenakan adanya tekanan-tekanan yang timbul dari diberlakukannya kuliah online. Penelitian telah menunjukkan bahwa mahasiswa ITS sudah memiliki siasat untuk mengatasi tekanan yang timbul dengan mengandalkan coping mechanism, kepahaman, dan edukasi mengenai kesehatan mental dan motivasi selama kuliah. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, juga diperlakukan peran suportif dari institusi pendidikan, karena apabila kedua pihak berjalan secara maksimal, maka dampak mental di masa pandemi bisa ditekan. Cukup dari sekian, presentasi mengenai hasil penelitian kami. Semoga hasil penelitian kami dapat berguna bagi pemirsa. Dan apabila ada kesalahan, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.